Perkenalkan, nama saya Muhammad Garis Mustafa. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Olahraga. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Kota Blitar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen, yaitu Assessment Psychology of Sport and Exercise, yang berjudul Assessing Competition of Trainer Sport Psychologists and Examination of the Structure Case Presentation Assessment Method. Latar belakang penelitian. Yang pertama, kita memasuki bagian konteks. Yang kedua, bagian metode. Dalam metode itu sendiri ada peserta, ada penilai, ada pencantum kasus. Yang selanjutnya prosedur penilaian. Yang selanjutnya pengumpulan data dan analisis data. Yang ketiga adalah hasilnya. Baik, kita masuk bagian konteks. Konteks di sini adalah penilaian kompetensi yang paling penting dalam penelitian ini. Evaluasi kerja kasus yang diawasi dengan peserta pelatihan menyimpulkan program. Sebelum studi berlangsung, kasus sudah dievaluasi oleh pengawas dan panitia ujian dengan menilai laporan tertulis tentang kasus tersebut. Baik siswa maupun penilai sangat kritis terhadap penilaian laporan kasus tertulis ini. Penilai memiliki kesan bahwa laporan tertulis tidak sepenuhnya menangkap bagian kesan bahwa laporan tersebut tidak tertulis sepenuhnya. Siswa menangkap bagaimana, apa, dan mengapa tindakan profesional siswa tersebut. Selain itu, terjadi perbedaan yang sangat luas dalam beberapa kasus antara evaluasi oleh pengawas dan panitia ujian. Di sini siswa menunjukkan bahwa mereka harus berjuang untuk menyajikan dengan jelas pengambilan keputusan profesionalan dan alasan di balik tindakan mereka. Dalam laporan tertulis nanti, pada tingkat pragmatis, baik siswa maupun asesor menganggap laporan tertulis ini memakan waktu, membosankan, dan kurang efisiensi dalam hal pengajaran. Berbagai tindakan diambil untuk meningkatkan penilaian. Misalnya, kami mencoba untuk mengurangi perbedaan antara asesor dan merevisi daftar kriteria asesmen dan memberikan pelatihan kepada asesor. Oleh karena itu, kami terus mendiskusikan kebutuhan, tantangan, dan metode yang tersedia untuk penilaian dengan pemangku kepentingan seperti siswa itu sendiri, asesor, dan pengawas ujian. Dan beralih ke literatur tentang penilaian kompetensi untuk mencari metode penelitian yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah metode. Metode itu sendiri ada 6, yaitu 1. Peserta, 2. Penilai, yang ketiga pencantuman kasus, yang keempat prosedur penilaian, yang kelima pengumpulan data, dan yang keenam analisis data. Yang pertama, peserta di sini sebagai partisipan dalam penelitian. Jadi peserta harus mengikuti penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, penilai sebagai supervisor yang mengawasi jalannya kegiatan, sekaligus sebagai panitia ujian yang menguji peserta nantinya. Yang ketiga, pencantuman kasus. Pencantuman kasus ini dinilai dari 2 kasus pertama, yaitu siswa dalam program ini bersifat formatif, artinya siswa memperoleh evaluasi untuk mengukur tingkat kompetensinya. Penilaian sisanya yaitu ada 5 kasus bersifat sumatif. Siswa harus mendapatkan nilai setidaknya memuaskan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Untuk studi ini hanya kasus-kasus yang dinilai formatif yang akan dimasukkan. Yang keempat, prosedur penilaian. Setelah menyelesaikan setiap kasus yang diberikan, siswa menyerahkan laporan tertulis. Laporan tertulis terdiri dari 2 bagian, yaitu laporan kasus keseluruhan dan laporan setiap sesi. Laporan tertulis dievaluasi dengan 2 daftar kriteria, yaitu daftar kriteria untuk laporan
kasus, dan daftar kriteria untuk laporan sesi. Daftar sesi akan menguraikan kompetensi dan domain yang berbeda dan telah dikembangkan melalui kolaborasi anggota komite ujian dan pengawas. Yang kelima, pengumpulan data. Dari pengumpulan ini didapatkan skor daftar sesuai kriteria yang telah disebutkan. Lalu pendapat siswa dan penilai tentang penilaian kriteria nantinya. Yang keenam, analisis data. Di dalam analisis data yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya berhubungan dengan penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah hasil. Nah, di sini hasil dari penelitian. Lalu hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama frequency of score, yaitu frekuensi pada pendapatan skor yang telah diraih siswa nanti. Yang kedua, iterator reliability. Ini maksudnya adalah keandalan pengawas atau penguji dalam menguji suatu materi penelitian kepada siswa nantinya. Yang ketiga, kuesioner data, ya data untuk kuesioner yang seperti pertanyaan atau masalah-masalah yang akan muncul nantinya. Yang keempat, discussion and concluding, yaitu siswa akan berdiskusi dengan pengawas atau penguji dan akan menemukan suatu concluding atau kesimpulan yang akan nantinya dapat diimplementasikan ke hasil akhir. Yang kelima, limitation of study, yaitu keterbatasan dalam penelitian. Jadi setiap masalah yang akan dibahas nanti pasti akan memiliki keterbatasan. Yang keenam, implication, yaitu pengaplikasian masalah-masalah tersebut ke dalam buku ataupun ke dunia nyata, ya seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan jurnal yang kedua, yaitu jurnal nasional yang berjudul Instrumen Penilaian Harian Aspek Kognitif Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Di sini ada sedikit pengertian dari apa itu PJOK, apa itu penilaian, dan apa itu kognitif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian PJOK. Menurut kurikulum 2006 dan 2013 dalam Tri Irianto, PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih. Dirancangkan secara sistematis dalam rangka mencapai pendidikan nasional. Yang kedua adalah pengertian penilaian. Menurut Kemendikbud dalam buku panduan penilaian untuk sekolah dasar 2015, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dalam berbagai tindakan proses berpikir, memilih penilaian tersebut diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Untuk itu, digunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai, yaitu tes tulis, lisan, dan penugasan. Yang selanjutnya, pengertian kognitif. Menurut Teresia Novitasari tahun 2019, domain kognitif adalah knowledge atau pengetahuan, ingatan, dan yang lain-lain. Komprehensif, pemahaman, menjelaskan, meringkas, dan contoh
application, menerapkan, analisis, menguraikan, menentukan hubungan, sintetis, mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru, dan evaluasi adalah menilai. Dalam jurnal ini menggunakan metode jenis penelitian dalam penelitian, yaitu penelitian survei. Yang pertama adalah subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini ada 7 sekolah dasar yang mengikuti survei tersebut. Yang pertama SDN 1 Gunung Bayung Banjarbaru, yang kedua SDN 1 Landasan Ulin Tengah Banjarbaru, yang ketiga SDN 1 Loktabat Utara Banjarbaru, yang ketiga. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah lembar kerja observasi terhadap dokumen lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD, dan format penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran. Peneliti akan menilai perangkat pembelajaran yang ada di dalamnya. Terdapat penilaian harian yang digunakan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan kriteria penilaian yang telah dibuat dalam lembar observasi dengan skala Goodman. Akan diberi simbol checklist apabila ada atau melaksanakan, dan tanda strip apabila tidak ada atau tidak melaksanakan. Berikut diagram tentang instrumen penilaian harian aspek kognitif yang dilaksanakan. Bisa dilihat di bagian tersebut. Masuk bagian pembahasan. Peneliti akan menilai perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdapat penilaian harian yang digunakan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan kriteria penilaian yang telah dibuat dalam lembar observasi dengan skala Goodman dan akan diberi simbol checklist. Instrumen penilaian harian akan sangat membantu sekali kinerja guru dalam mewujudkan tujuan pembelajaran, diantaranya meningkatkan kadar kebugaran jasmani siswa. Maksud 2016, ketika kebugaran jasmani siswa terpenuhi dalam kategori baik, maka siswa akan mampu menjalankan aktivitas pembelajaran sehari-hari dengan baik pula tanpa mengalami kelelahan. Selain itu, menjelaskan lagi bahwa dengan siswa memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka siswa akan mampu berpikir kritis dan bertindak ilmiah. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian harian pada aspek kognitif pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada jenjang sekolah dasar kelas 5 semester ganjil di Kota Banjarbaru ini, dari 7 sampel yang diteliti, 5 sekolah berada pada persentase 72% masuk ke dalam kategori sedang dan sisanya masih belum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.